Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok A dengan materi pertama, yaitu metode pembelajaran fragmented. Sebelum itu, kenalin, aku Cindy Aprilia Ratnasari, NIM 046 dari kelas 2022C sebagai host pada podcast hari ini. Nah, kali ini aku ditemani dengan narasumber kita, yaitu Lilin Puspitasari, dengan NIM 047, kelas 2022C. Kita sapa dulu Lilin. Hai Lilin, apa kabar? Halo Lili. Kabarnya baik. Gimana nih yang lainnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat Baik semua ya. Mari kita sapa dulu teman-teman yang di sini. Hai teman-teman. Hai. Oke, langsung saja. Nah, pada podcast kali ini, Cang, tentang metode pembelajaran fragmented. Nah, aku mau nanya nih ke Lilin, apa sih yang dimaksud dengan metode pembelajaran fragmented itu? Nah, jadi pembelajaran fragmented itu merupakan pengaturan kurikulum tradisional yang menentukan disiplin ilmu yang terpisah dan berbeda-beda. Jadi maksudnya itu pembelajarannya masih tradisional gitu loh teman-teman. Soalnya kan mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya itu masih dipisah. Contohnya matematika masih dibedain sama IPA kayak gitu. Jadi dalam pembelajaran fragmented itu bisa dikatakan tradisional atau secara mata pelajaran itu masih terpisah-pisah begitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan pendapatnya tentang pembelajaran fragmented ini? Bisa raise hand. Sepertinya tidak ada ya. Kalau gitu lanjut aja. Bagaimana pembelajaran fragmented itu dapat mempengaruhi pemahaman siswa terhadap suatu topik. Menurut Mbak Lilin itu gimana? Menurut saya sesuai pengertian dari pembelajaran fragmented tadi ya, mata pelajarannya itu masih terpisah-pisah. Jadi dalam tipe fragmented ini, guru dan siswa akan lebih fokus dalam mempelajari suatu topik atau suatu mata pelajaran beserta isi-isinya. Jadi di pembelajaran fragmented itu ya terfokus dalam suatu topik dalam mata pelajaran tersebut. Begitu teman-teman, apa ada yang kurang paham? Apa gimana mau ditanyakan? Sepertinya sudah paham semua ya. Oke. Lalu untuk guru bisa mengidentifikasi adanya tanda-tanda pembelajaran fragmented dalam pembelajaran di kelas mereka itu seperti apa? Dalam penerapannya atau prakteknya di kelas itu kita dapat mengidentifikasinya itu secara guru bagaimana mengelompokkan atau memisahkan mata pelajaran tersebut. Jadi kita itu melihat dengan prakteknya guru saat di kelas, teman-teman. Gurunya itu gimana ngajarnya, mata pelajarannya itu kayak disangkut pautkan apa enggak. Kalau disangkut pautkan ya kan berarti udah beda topik lagi ya sama yang namanya pembelajaran fragmented. Soalnya pembelajaran fragmented kan ya itu dipisah, nggak bersangkut pautan, nggak berhubungan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Seperti itu.
Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau ikut berpendapat? Oke, kalau gitu lanjut aja ke itu ciri-ciri atau karakteristik dari pembelajaran fragmented itu seperti apa. Bisa di Karena ciri-ciri atau karakteristik dari model jalan fragmented. Oh, jadi ciri-cirinya model pembelajaran fragmented itu yang seperti apa gitu ya? Iya. Nah, ciri-ciri dari model pembelajaran fragmented yaitu model pembelajarannya itu dipisah-pisah, jadi lebih terfokus dalam satu topik atau materi pembelajaran. Lalu model fragmented ini merupakan kurikulum di mana bahan pelajarannya disajikan dalam bentuk subjek atau mata pelajaran yang utuh tanpa ada keterkaitan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Nah, setiap mata pelajaran diajarkan guru yang berbeda-beda dan mungkin bisa juga belajarnya itu di ruang yang berbeda juga. Soalnya kan itu benar-benar disendiri-sendirikan gitu. Guru matematikanya beda, guru bahasa Indonesianya beda, guru agamanya beda, seperti itu. Gimana Mas Agung? Apa sudah paham Mas Agung? Sepertinya Mas Agung laki-laki sendiri ya dalam Zoom ini. Iya Kak, saya laki-laki. Semangat ya Mas Agung ya. Gimana Mas Agung? Apa sudah paham? Mungkin sampai sini paham sih. Teman-teman lainnya, Oke, bisa dilanjut ya. sebenarnya teman-teman yang lain juga sudah paham. Kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasan berikutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran fragmented itu seperti apa dalam pembelajaran. Jadi dalam model pembelajaran fragmented itu kan pasti dapat kelebihan dan kekurangannya seperti dalam proses pembelajaran ataupun yang lainnya. Kelebihannya sendiri dari model pembelajaran fragmented yaitu pada satu bidang ilmu atau satu mata pelajaran ini diajarkan lebih fokus dan lebih terarah, serta dapat mengetahui secara lebih mendalam dan detail tanpa ada pencampuran dari bidang ilmu yang lain. Pokoknya pembelajaran fragmented itu nggak jauh-jauh dari satu mata pelajaran yang lebih difokuskan, pokoknya yang benar-benar dipelajarinya sangat mendalam, soalnya itu nggak ada campur aduknya sama pelajaran yang lain, seperti itu. Lalu pendidik telah memiliki keahlian di bidang ilmu tersebut untuk lebih menguasai, mencari dan menggali serta secara menyeluruh mengenai bidang ilmu tersebut sehingga dapat secara maksimal diberikan kepada peserta didik. Jadi gurunya kan satu mata pelajaran. Nah, gurunya itu pastinya sudah lebih paham dan sangat menguasai mata pelajaran tersebut sehingga beliau bisa memberikan
bisa memberikan pembelajaran yang sangat mendalam gitu kepada peserta didiknya. Seperti itu. Nah, untuk kekurangannya sendiri, pada model fragmented memiliki beberapa kelemahan seperti anak tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara berbagai macam bidang ilmu yang berbeda, sehingga mereka tidak mampu membuat hubungan atau keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Jadi nggak bisa mengaitkan, oh mata pelajaran ini itu berkaitan sama mata pelajaran yang itu. Jadi itu peserta didik mungkin kelemahannya di situ ya, kurang mampu untuk mengait-ngaitkan pembelajaran satu dengan yang lainnya. Kemudian kelemahan yang kedua itu tidak efisiennya waktu, karena mata pelajaran disajikan secara terpisah-pisah. Jadi bisa dapat dikatakan bisa menggunakan itu ya, waktunya itu lebih lama, soalnya benar-benar satu mata pelajaran itu diulas secara mendalam. Begitu. Jadi untuk kelebihannya itu bisa mendalami dalam satu pelajaran gitu ya, dan kekurangannya anaknya kurang mampu untuk bisa mengaitkan satu pelajaran dengan pelajaran lain gitu ya, Lilin. Ya, benar sekali Mbak Cindy. Manfaat dari penerapan model pembelajaran fragmented. Bagaimana Mbak Cindy? Manfaat dari penerapan model pembelajaran fragmented. Oh, manfaat dari pembelajaran fragmented ya. Melalui model pembelajaran fragmented ini, yang pastinya peserta didik itu diharapkan supaya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menilai, dan menggunakan informasi yang ada di sekitarnya secara bermakna, dan juga bisa mendapatkan aspek proses dan proses yang sudah ditentukan. Dalam hal ini berkaitan dengan pemfokusan terhadap suatu titik atau suatu topik, bahwa peserta didik itu dilatih untuk lebih mendalami satu-satu pelajaran seperti itu. Jadi di lingkungan pun di sekitarnya itu bermakna pada aspek proses dan produk yang sudah ditentukan, bahwa peserta didik itu bisa menjalankan suatu kegiatan atau apapun itu dengan lebih fokus, lebih mendalam, dan lebih memahami supaya mengidentifikasi dan itu lebih mudah juga. Seperti itu manfaatnya. Jadi sangat berguna juga sih model pembelajaran fragmented ini. Jadi teman-teman ada yang mau menambahkan atau berkomentar? Oke, sepertinya teman-teman juga sudah paham semua ya. Langsung aja. Pertanyaan selanjutnya, apa contoh konkret atau implementasi dari penggunaan model pembelajaran fragmented dalam konteks pembelajaran tertentu di sekolah? Jadi implementasi di pendidikan anak usia dini ya, kalau implementasinya itu pada model pembelajaran fragmented, dapat diberikan contoh ya, kegiatan yang dapat dilakukan dalam pendidikan anak usia dini ini adalah tema yang diajarkan, contohnya ya tema binatang yang hidup di air, seperti itu contohnya. Nah, di sini anak diajarkan untuk mengenal berbagai binatang yang hidup di dalam air, salah satunya adalah ikan. Pelajarannya terfokus pada
binatang yang hidup di air, ya seperti itu contohnya ikan ataupun hewan-hewan lainnya yang hidup di air. Nah, setelah itu anak dikenalkan untuk melihat ciri-cirinya, apa makanannya, di mana tempat tinggalnya, serta anak diajarkan untuk menyanyikan lagu-lagu ikan gitu ya, supaya tidak bosan menyanyikan lagu-lagu yang berhubungan dengan ikan atau hewan-hewan yang hidup di air seperti itu. Jadi, nah itu tidak bosan dengan satu pelajaran tersebut dengan diselingi menyanyikan lagu-lagu seperti itu. Kemudian setelah anak dikenalkan berbagai macam ikan misalnya, nah itu ikan bisa dijadikan peliharaan atau enggak, ikan bisa berenang dengan cara apa, pokoknya itu mempelajari yang berkaitan dengan ikan benar-benar gitu. Jadi seperti itu ya ciri-cirinya. Implementasi di kelasnya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, atau ada yang kurang paham mengenai model fragmented. Saya mau menanggapi, Mbak Lili. Apakah teman-teman di sini sudah paham semua tentang metode pembelajaran fragmented yang Saya mau menanggapi, apakah boleh? Oh ya, silahkan. Tadi Ya. Rohimah. Ya. Saya di sini cuma mau menanggapi aja. Tadi kan Mbak Lilin ngomong kalau model pembelajaran fragmented ini tuh contohnya tuh kayak misal guru matematikanya itu beda, guru bahasa Indonesia beda, guru IPA beda. Jadi itu model pembelajaran fragmented ini itu dilakukan atau dilaksanakan ini ya di jenjang kayak SMP atau SMA atau di perkuliahan juga karena kan mata pelajarannya itu berbeda-beda atau terpisah gitu. Apakah benar ya Mbak? Oh iya, benar Mbak Rohima. Karena model pembelajaran fragmented ini itu sangat cocok ya diterapkan pada tahap penjurusan mata pelajaran, misalnya diterapkan pada tingkat universitas ataupun bisa di tingkat sekolah menengah atas ya. Sepertinya teman-teman kan juga waktu SMA dulu pernah belajar, contohnya mata pelajaran IPA seperti itu ya. Nah, itu belajarnya nggak disangkut pautkan dengan pelajaran yang lainnya. Kayak benar-benar kita bahas yang IPA kayak gitu. Jadi penerapannya pun kalau di tingkat sekolah itu ya sangat tepat untuk diterapkan pada sekolah menengah atas maupun universitas seperti itu. Jadi kan pemisahan mata pelajarannya itu sangat tertata gitu ya Mbak Rohima. Ini kembalikan ke Mbak Cindy. bagaimana teman-teman yang lain mungkin ada juga yang mau berkomentar atau bertanya, persilakan. Silakan yang mau bertanya. Kita ada Umi yang menyampaikan. Sebelumnya aku mau kira-kira untuk fokus utama di pembelajaran
model fragmented ini dalam pembelajaran terpadu itu apa ya? Mungkin bisa dijelaskan lagi, kurang paham tadi. Oh ya, untuk fokus utamanya dalam pembelajaran ini, model pembelajaran fragmented itu memberikan peluang atau mengharuskan pada peserta didik itu supaya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan informasi ataupun juga menilai sesuatu yang ada di sekitarnya itu secara bermakna dan mendapatkan proses atau produk yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi nanti itu dapat bermanfaat juga buat peserta didik supaya dia itu bisa mengidentifikasi atau mengumpulkan informasi itu secara tepat. Seperti itu fokusnya, Mbak Umi. Oke, paham. Terima kasih. Ya, Mbak Indah sepertinya raise hand ya. Sepertinya mau bertanya ini. Baik, suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Mbak Indah. Izin menegaskan kembali terkait kelanjutan dari pertanyaan Rohima tadi, bahwasanya kalau nggak salah tadi saya juga sedikit mendengar bahwa Mbak Lilin ini itu sedikit menyinggung bahwa fragmented ini itu juga cocok pada pelajaran di pendidikan anak usia dini. Benar begitu ya? Iya, Mbak Indah. Nah, untuk di pendidikan seperti dasar gitu gimana ya? Mungkin saya tadi kelewatan untuk mendengarnya atau bagaimana bisa dijelaskan kembali. Nah, untuk pendidikan model fragmented di anak usia dini itu contohnya seperti kurikulum yang lalu itu kan mata pelajarannya dipisah-pisah ya Mbak Indah. Contohnya kayak pelajaran matematika itu sendiri, pelajaran IPA itu sendiri. Dan kalau sekarang itu kan pembelajaran seperti ada buku tematiknya. Nah, di dalam buku tematik itu satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya itu saling berhubungan, saling berkaitan. Sedangkan model fragmented sendiri itu menjelaskan bahwa di situ terdapat satu mata pelajaran yang terpisah. Artinya tidak ada keterkaitan atau hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Begitu, Mbak Indah. Jadi, andaikan diterapkan di pendidikan anak usia dini, kemudian di pendidikan sekolah dasar itu juga bisa, namun lebih efektif lagi apabila itu diterapkan di jenjang SMP yang menjurus seperti yang Mbak Lili jelaskan tadi. Benar seperti itu ya? Iya, betul sekali Mbak Indah. Soalnya kan untuk anak usia dini saat ini diterapkan seperti pembelajaran yang bersifat tematik seperti itu. Jadi masih ada hubungannya antara satu pelajaran ini dengan pelajaran lainnya. Kalau pada jenjang sekolah menengah atas seperti itu ya, itu bisa lebih terfokus untuk satu mata pelajaran tersebut atau jurusan tersebut seperti itu. Jadi bisa diterapkan pada anak usia dini, tapi lebih efektif untuk sekolah menengah atas atau universitas seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya, Mbak Lilin. Ya, terima kasih Mbak Ali. Teman-teman yang lain, apa ada yang mau menambahkan lagi atau mau bertanya? Sepertinya sudah tidak ada ya. Kalau begitu,
karena kita sudah mengupas tuntas tentang materi metode pembelajaran fragmented ini. Mari kita akhiri podcast ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast dari kelompok A pada hari ini. Kami harap kalian menikmati pembahasan kami tentang metode pembelajaran fragmented yang telah kami sampaikan. Semoga video podcast ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan terima kasih atas partisipasinya pada Zoom kali ini. Nantikan podcast kelompok kami di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman. HPD